Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa agar Anda untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru diupload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lanjutan lainnya. Di edisi ini, kita akan mengenal program pelatihan khotbah yang bernama Langham Preaching Program di Indonesia. Dan secara lebih luas juga bagaimana pelayanan ini di Asia dan di Pasifik Selatan. Kita kehadiran dua narasumber, yaitu yang pertama Ibu Dwi Maria, dosen di STT Bandung, dan yang kedua adalah Bapak Hamdani Teja, keduanya aktif di Langham Preaching Program. Kita akan berkenalan dengan kedua narasumber ini. Selamat datang Ibu Dwi dan Pak Hamdani di Ngopas. Mungkin saya sapa Ibu Dwi terlebih dahulu. Apa kabar, Bu? Baik, Pak, baik. Ya, terima kasih sudah diundang nih, diajak ngobrol. Puji Tuhan. Ibu sehari-hari aktivitasnya apa, Bu? Saya mengajar Pak di STT Bandung, tapi juga seconded-nya itu ngurusin Langham Preaching di Asia Pasifik lah. Ini kelihatannya orang sibuk nih. Yakin dan percaya ada sebuah joy, ada sebuah sukacita dalam pelayanan Ibu. Boleh sedikit bagi apa sukacitanya, Bu? Kalau sebagai dosen ya Pak ya di STB itu wah banyak lah ya. Jadi ngelihat mahasiswa bertumbuh dalam pengetahuannya, terus pengenalannya akan firman Tuhan, semangat mereka itu datang dengan panggilan yang masih mentah gitu ya roh, tapi kemudian di sini terbentuk gitu ya. Itu melihat yang seperti itu mengutus mereka ke ladang pelayanan nih, itu sukacitanya. Kalau di Langham Preaching ya banyak lah ya Pak Hamdani ya. Nanti kelihatannya Pak Hamdani bisa cerita lebih banyak nih mengenai sukacitanya. Sumber kita yang kedua adalah Bapak Hamdani Teja dari Jakarta, tinggal di Jakarta. Narasumber kedua di Ngopas. Selamat datang Pak Hamdani, apa kabar? Baik. Terima kasih sekali Pak Kian Holik yang sudah mengundang saya. Ya, saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak dan juga mungkin para pemirsa yang mendengarkan podcast kita ini. Ya, semoga pembicaraan kita ini bermanfaat ya Pak. Saya yakin dan percaya Bapak Hamdani udah lama sekali nih ada di Langham Preaching Program. Kira-kira sukacitanya apa Pak? Kenapa di Langham Preaching Program terus nih pelayanannya? Ya, banyak ya Pak. Tadi seperti Ibu Dwi bilang ya, memang dan istilahnya suka duka itu selalu menjadi bagian kita dan terutama sukanya ya Pak ya, yang memberikan kita semangat. Memberi kita semangat. Jadi bertemu dengan para hamba Tuhan dari beragam denominasi di seluruh Indonesia, boleh dibilang kasarnya nih Pak ya, dari Sabang sampai Merauke gitu, itu suatu yang anugerah Tuhan yang tidak terbayangkan gitu Pak. Jadi kita belajar mengenal konteks masing-masing dan secara positif mau belajar bersama dan berbagi bersama. Gitu. Itu satu hal yang luar biasa yang saya rasakan selama melayani di Langham. Mungkin banyak dari para penonton ataupun juga pendengar dari Ngopas ini nggak begitu tahu, nggak kenal dengan Langham Preaching Program itu apa. Mungkin kita akan berkenalan terlebih dahulu. Saya akan tanya terlebih dahulu ke Pak Hamdani, apa sebetulnya Langham Preaching Program, dan nanti saya akan ke Ibu Dwi. Ya, baik Pak Kian, jadi Langham Preaching Program ini sebenarnya merupakan bagian dari pelayanan Langham Partnership Internasional ya Pak, yang didirikan oleh Pak John Stott, almarhum. Jadi Langham Preaching ini merupakan bagian dari Langham Partnership dan karena visi dari Langham itu adalah melihat gereja diperlengkapi untuk misi dan bertumbuh dewasa, dan melalui pelayanan para gembala dan pemimpin yang percaya serta mengajarkan firman Tuhan, maka Langham hadir di Indonesia, salah satunya yang pertama-tama lewat Langham Preaching Program Pak. Memang kan Langham itu
nanti Bu Dwi yang menjelaskan lah, ada 3 program utama ya Pak di Langham itu, di Langham Partnership, ada scholars, ada literatur, dan ada yang terakhir preaching. Nah, preaching ini hadir di Indonesia tahun 2010 Pak. Tahun 2010. Jadi memang intinya mau memperlengkapi para hamba Tuhan lah Pak. Para hamba Tuhan supaya makin terus diperlengkapi, makin berkhotbah, istilahnya makin setia, makin jelas, dan makin relevan kalau kita boleh persingkat. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Saya yakin dan percaya ini adalah sesuatu yang penting, dan saya yakin juga Pak Hamdani bersama dengan Ibu Dwi rela untuk memberikan waktunya supaya bisa program ini bisa berjalan begitu ya. Nah sekarang saya beralih ke Ibu Dwi. Bu Dwi, kalau misalnya ada yang tanya ke Ibu apa sebetulnya Langham Preaching Program, apa yang Ibu jelaskan? Ya, jadi memang berawal dari visinya John Stott ya Pak ya. Jadi ada yang disebut dengan Langham Logic. Ya, jadi John Stott mengatakan bahwa masyarakat itu perlu mengalami transformasi. Nah, kemudian herannya banyak, tapi kok masyarakatnya penuh dengan apa ya imoralitas dan sebagainya. Akhirnya kan dipertanyakan di mana nih peran gereja gitu kan. Nah, akhirnya untuk supaya masyarakat mengalami transformasi diperlukan sebuah gereja yang bertumbuh secara dewasa. Ya, matang dan dewasa. Nah, supaya gereja bertumbuh matang dan dewasa dibutuhkanlah para pendeta yang berkhotbah secara biblical preaching. Nah, karena itulah Langham Preaching ini didirikan gitu. Ya, dan bedanya apa? Mungkin kalau ditanya dengan pelatihan khotbah lainnya kan banyak ya. Di Indonesia juga banyak, di luar negeri juga banyak. Bedanya apa? Yang pertama, Langham Preaching ini bukan sekedar pelatihan. Datang pelatih pulang. No, it's a movement. Nah, itu yang membuat kita semua tertarik ya. Jadi, ini a movement. Jadi, tujuan utamanya bukan untuk membesarkan organisasi. Wah, Langham Preaching hebat. No, it's not about that. Tetapi melihat bagaimana para preacher itu bertumbuh secara biblical, preaching-nya mereka itu bertumbuh gitu. Jadi makanya kita ada yang disebut, jadi prinsipnya adalah gathering, kemudian kita scattered, ya, Pak, gathered and scattered gitu. Berkumpul di dalam sebuah pelatihan, lalu waktu mereka selesai pelatihan tersebar dan dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan preaching club atau preachers club. Nah, preachers club inilah movement-nya. Di sini bukan, jadi yang penting itu pelatihan penting, tapi lebih penting lagi adalah preaching club-nya ini. Nah, di sinilah mereka bertumbuh bersama. Jadi multiplikasi dari preaching club ini. Nah, itu bedanya ya. Terus beda kedua adalah Langham Preaching ini prioritasnya adalah melayani daerah-daerah yang resources-nya kurang gitu. Ya, jadi kalau misalnya bertanya, kok di Bandung atau di Jakarta nggak berkembang Langham Preaching gitu? Karena itu memang bukan prioritas kita. Di sana orang sudah bisa akses banyak sekali gitu. Tapi kita kalau ngomongin Langham Preaching, banyaknya berkembangnya Pak di Papua, di Indonesia ya. Nanti Pak Hamdani cerita lah ya. Tapi kalau di Asia Pasifik, kita di Myanmar, ya nanti ini hari Minggu ini saya berangkat ke Pakistan. Di Pakistan, amazingly termasuk salah satu yang the strongest in the world, bukan cuma di Asia ya, in the world. Di Mongolia, terus juga di Central Asia ya. Jadi saya senang sekali di Central Asia itu di Kyrgyzstan itu susah sekali. Selama 10 tahun nggak berhasil jadi movement gitu karena ya memang daerahnya susah ya. Tapi ini sudah mulai sampai ke Kazakhstan dan ada permintaan dari Azerbaijan, ada permintaan dari satu republik kecil namanya Republik Karakalpakstan, bagian dari Uzbekistan. Jadi memang kita mensasar negara-negara yang seperti itu, yang resources-nya kurang. Kira-kira gitu, Pak. Baik, jadi kelihatannya ada fokus tertentu di dalam konteks tertentu dari program Langham Preaching ini. Jadi kelihatannya mungkin ini program yang ditawarkan kepada semua, tetapi yang ditargetkan adalah mereka yang dari daerah-daerah tertentu. Jadi kriteria underprivileged atau kriterianya under resource itu juga bukan hanya ekonomi sih Pak. Jadi misalnya Jepang itu negara maju,
tapi kekristenannya kurang. Nah, itu menjadi target utama kita di sana. Terus jadi makanya Langham Preaching di Eropa itu negaranya ke Austria gitu ya, merupakan negara yang menjadi target gitu, yang Langham Preaching ada di sana gitu, di negara-negara yang kelihatannya wealthy banget gitu, tetapi mereka kekurangan resources sebenarnya gitu. Dan kelihatannya daerah-daerah ini yang memerlukan ya. Silakan Bu. Ada definisi nanti bukan berarti yang ikut Langham Preaching itu kategorinya miskin secara ekonomi, ini bukan itu. Ya, jadi ya, dan ditawarkan sebenarnya ke semua juga gitu. Ya, cuman memang diprioritaskan sekali lagi yang seperti Bapak bilang ke daerah-daerah yang masih resources-nya kurang gitu. Baik, jadi secara tidak langsung itu juga menjernihkan juga tujuan utamanya sebetulnya itu ke mana dari program ini. Kita ke Pak Hamdani untuk boleh menceritakan sedikit nih. Saya dengar ini program ini dimulai di Indonesia tahun 2009 atau 2010. Dan kira-kira bisa ceritakan bagaimana caranya atau apa yang terjadi ketika hal ini dimulai. Pembicaraannya kan mungkin dari 2009, tetapi 2010 itu pertemuan awal antara Pak Jonathan Lam, waktu itu Direktur Internasional ya, Direktur Internasional Langham Partnership, dengan 3 aras gereja, 3 aras persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, PGPI, ya, dengan PGLII, dengan ya jadi Pantekosta Injili dengan PGI ya, itu berkumpul, bertemu, difasilitasi oleh Institut Leimena waktu itu Pak. Itu tahun 2010 di Jakarta. Jadi setelah berbicara, akhirnya diputuskan bersama-sama, yuk mari kita adakan seminar, gitu kan ya, seminar Langham, seminar khotbah Langham, itu dalam 3 kali seminar. Ya, memang Langham itu kan selalu 3 kali seminar Pak, untuk mulai dari dasar, bagaimana mengkhotbahkan Perjanjian Lama, dan baru setelah itu Perjanjian Baru gitu. Ya, atau dibalik boleh, Perjanjian Lama atau Baru. Yang penting 3 kali. Itu minimal seminar kalau kita mengadakan pembinaan itu begitu. Jadi setelah itu 2011 kira-kira diikuti oleh kurang lebih nih Pak ya 100 orang pendeta dan non pendeta dari seluruh Indonesia yang diundang waktu itu. Ya, waktu itu. Dan setelah itu Pak Paul Windsor sebagai Direktur Langham Preaching mengadakan training for trainers, memilih kurang lebih 30 orang untuk training for trainers, untuk melanjutkan memfollow up hasil training yang sudah 3 kali training itu. Dan itulah yang menjadi cikal bakal ya kami ini Pak. Ya, saya yang bukan pendeta, tapi istilahnya ikut nyebur bareng ya Pak ya. Ikut nyebur dan menyelam bareng di Langham ini. Saya penatua dan Bu Dwi pendeta. Bu Dwi juga bukan pendeta ya, teolog ya. Dia teolog ya. Ada beberapa rekan pendeta juga ya yang ikut ambil bagian di dalam istilahnya satu tim ini pertama-tama ini. Lalu kami membentuk tahun 2013 baru dalam bentuk yayasan ya Pak. Membentuk yayasan dalam bentuk yayasan Langham dan kemitraan pelayanan. Itu supaya kita bisa bergerak, artinya dengan legal, dengan resmi, dan bisa bekerja sama dengan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Karena kan pasti ditanya Pak, kamu siapa? Ya kan, Langham itu kan harus ada bentuknya gitu, ada bentuknya. Walaupun kita tidak dalam denominasi tertentu ya Pak ya, tapi kita coba bisa merangkul semua denominasi begitu. Itu asal mulanya Pak, kenapa Langham bisa hadir di Indonesia. Asal mulanya sebenarnya dengan satu pertanyaan dari Pak Jonathan Lam yang saya pikir bagus juga untuk disampaikan. Tanya, what can we do to help preachers, Indonesian preachers, something like that. So saya kira itu yang selalu Langham, karena tanpa diundang Langham nggak datang Pak, gitu. Jadi Langham itu prinsipnya kita minta diundang Pak. Diundang supaya kita ada connection sama-samanya, ada relasi.
Baik, baik. Dan seperti yang Ibu Dwi tadi katakan juga bahwa di Indonesia banyak sebetulnya program pelatihan khotbah. Sekolah Teologi pun juga menawarkan program pelatihan khotbah, preaching conference, dan lain sebagainya. Lalu sekarang pertanyaannya, apa uniknya sebetulnya Langham Preaching Program ini? Jadi mungkin saya akan langsung tanya ke Ibu Dwi. Jadi apa sebetulnya keunikan daripada Langham Preaching Program? Dan nanti kita akan lanjutkan ke Pak Hamdani. Ya, jadi tadi target daerahnya, terus juga kita itu bukan orang organisasi yang datang untuk menawarkan let me help you, nggak gitu, tetapi partner ya, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Seperti tadi Pak Hamdani bilang. Kemudian nadinya itu bukan di seminarnya, bukan di pelatihannya. Nadinya adalah di fellowship-nya yang disebut dengan preaching clubs. Kalau di Latin Amerika disebut dengan eskualitas ya Pak Hamdani ya. Sekarang di Afrika ada nama baru Pak, Ushikira. Ushikira kayak bahasa Jepang, Bu. Iya, apa sih? Apa ya? Mirip Usirita kalau nggak salah. Jadi mirip-mirip dengan eskualita. Nanti Asia mungkin muncul dengan nama sendiri kali ya. Nah, itu nadinya adalah di Fellowship of Preachers ini. Jadi kayak KTB-nya para pengkhotbah. Karena penekanannya bukan cuma kepada skill, Pak, tetapi kepada integrity of a preachers. Nah, jadi di dalam kelompok-kelompok kecil itulah kita menjadi accountability partner ya untuk kehidupan pribadi para pengkhotbah sekaligus melatih biblical preaching-nya seperti apa. Begitu. Terus Langham ini juga kalau tadi ngomongin Langham logik ya, jadi John Stott bilang masyarakat perlu mengalami transformasi. Dan agen utama transformasi adalah gereja yang bertumbuh dewasa, karena itu dibutuhkan para pengkhotbah. Nah, pengkhotbah ini nggak cuma sekedar dilatih, mereka butuh juga resources yang barangkali berupa literatur yang paling gampang ya. Nah, karena itulah ada namanya Langham literatur. Langham literatur itu didirikan untuk mensupport pelayanan preaching ini, salah satunya selain mensupport perkembangan teologi ya di seluruh dunia. Jadi setiap kali pelatihan kita bagikan 2 buku gratis buat para peserta. Ya, dan memang kalau di negara lain itu di negara yang sangat itu pelatihannya free ya Pak ya. Kalau di Indonesia sudah self sustain ya. Jadi maksudnya Langham internasional nggak perlu support dana karena Langham Indonesia sudah bisa sendiri gitu ya. Jadi basically pelatihannya nggak bayar sebenarnya gitu. Terus dapat buku, 2 buku itu bukan hanya buku tentang how to preach, tapi buku tentang conviction of a preacher. Apa sih yang perlu? Tetapi juga buku tentang integrity ya, tentang kehidupan para pengkhotbah. Jadi memang ini well-rounded ya, bukan cuma sekedar skill gitu. Terus juga karena ini adalah sifatnya partnership pelayanan internasional, kita juga ada pertemuan yang sifatnya internasional gitu Pak. Jadi Langham Indonesia itu part dari global movement. Nggak sendiri nggak. Jadi kita sering ada pertemuan Langham Indonesia, kita bertemu dengan Langham Preaching di seluruh dunia gitu. Kalau di Asia kan namanya All Asian Meeting. Nah itu nanti ada 3 orang dari sini, 3 orang dari negara mana-mana. Ketemu. Dan diharapkan terjadi yang kita sebut dengan cross pollination. Maksudnya cross pollination ya saling mempengaruhi ya, mana yang bagus contoh gitu ya. Nah ini sudah terjadi Pak. Ini I'm very proud jadi bagian dari Langham Indonesia karena Langham Indonesia sudah bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi sudah menelurkan atau membantu mengembangkan pelayanan Langham Preaching di East Malaysia. Sarawak itu buah pelayanan dari Langham Preaching Indonesia. Dan satu lagi juga di Timor Leste itu buah dari pelayanan dari Langham Indonesia. Jadi diajak untuk memikir bukan cuma diri sendiri. Kalau sudah self sustain ya ayo mikirin negara lain gitu yang butuh pertolongan gitu ya. Nah, jadi Pak Hamdani ini juga ngelatih di Malaysia. Mungkin juga kayaknya ntar lagi ngelatih di Timor Leste nih kalau sudah ada penerbangan ke sana nih. Gitu. Jadi nah itu jadi ada yang disebut dengan Langham literatur ini itu bukan cuma sekedar translating buku dari luar, tetapi juga kita mendorong ada buku-buku yang diterbitkan yang ditulis oleh penulis lokal. Tentu saja dengan standar tertentu ya. Jadi ada proposal yang harus masuk, ada approval, ada editor gitu. Ya, buku-buku yang diharapkan muncul dari preaching program sendiri gitu.
Nah, itu yang untuk memang lebih kontekstual dibandingkan dengan translate buku gitu. Nah, ya kalau saya lanjutkan sedikit lagi, siapa yang menulis buku ini gitu. Nah, makanya Joseph bilang kalau gitu perlu scholar. Didirikanlah Langham Scholar. Langham Scholar itu memberi beasiswa untuk studi PhD bagi orang-orang yang berpotensi di negara-negara yang majority world. Jadi saya ini Langham Scholar. Di Indonesia ada lebih dari 10 lah ya Langham Scholar. Saya rasa gitu Pak. Wah, jadi kelihatannya ini bukan hanya sekedar program pelatihan khotbah saja ya, tetapi ini sangat komprehensif karena ini bukan hanya bicara skill, tetapi juga bicara mengenai konviksi tadi, bicara mengenai bagaimana seorang pengkhotbah seharusnya, bicara juga soal kehidupan, bicara juga soal integritas, dan ini kelihatannya bukan hanya kepada para pendeta, tetapi juga para pemimpin awam, kepada mereka yang ada di dalam kemajelisan. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sebetulnya. Saya yakin dan percaya ini akan menjadi program yang favorit, nih, terutama dari teman-teman yang berasal dari daerah-daerah yang resources-nya memang rendah. Dan sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung, mau ikut, bagaimana caranya? Apakah ada proses seleksi, ada pendaftaran? Kira-kira bagaimana? Mungkin saya langsung tanya ke Pak Hamdani kali ya. Ke saya atau ke Bu Dwi, Pak? Hamdani lah. Ke saya ya, Pak ya. Baik. Kalau ingin bersama-sama dalam pelatihan Langham, tadi kan ya tinggal mengundang kami, Pak, sebenarnya. Lalu kita atur jadwalnya. Jadi di Langham sendiri kita sudah ada pengurus ya Pak di dalam kepengurusan kita itu nanti ada yang bagian yang membidangi untuk misalnya bagian pelatihan begitu Pak. Bagian pelatihan, bagian yang mengurusi pelatihnya gitu ya. Jadi supaya kita berharap dalam setahun ini misalnya kita sudah bisa punya program lah Pak gitu ya. Punya program, kita juga sudah menerbitkan satu buku standar begitu ya. Buku standar untuk pelatihan supaya memudahkan Pak. Memudahkan supaya juga siapa tahu teman-teman ada yang mau melatih di daerah ada bahannya yang tertulis tercetak gitu. Dan memang yang penting kami sangat welcome Pak dari semua gereja. Saat ini yang pelatihan memang ada beberapa yang online seperti jadi Indonesia ini sekarang sudah ada, kami bagi dalam 5 region, Pak. 5 regional. Yang pertama di Papua, regional 1 itu Papua Maluku. Ya, Papua Maluku, lalu region kedua itu Timor. Ya, Timor dengan Nusa Tenggara, regional 3 itu Sulawesi dan Kalimantan, keempat itu Sumatera, lalu kelima itu Jawa Bali. Ini juga memudahkan kita untuk mencoba untuk mendesentralisasi, tetapi juga teman-teman misalnya mau yang nanti ini misalnya sebagai contoh yang akan ingin berlatih itu misalnya dari Gap Sultra sudah menghubungi misalnya. Gap Sultra menghubungi ke kami misalnya, tetapi kita arahkan untuk langsung koordinasi dengan tim di regional 3 Sulawesi dan Kalimantan, dan mereka sekarang sudah koordinasi Pak. Jadi pelatihnya tidak harus selalu dari Jawa, tetapi dari misalnya teman-teman di Sulawesi ada Gereja Toraja yang sudah MOU juga dengan Langham, dan mereka sudah punya pelatih-pelatih juga yang handal. Jadi dari nasional di sana dari Bogor ya, dari kami berkantor di Bogor Pak, berkantornya di Bogor. Lalu nanti bisa mengirim misalnya 1 orang gitu ya. Jadi prinsipnya kami welcome, dan syaratnya memang nggak sulit Pak, yang penting mau Pak. Yang penting mau. Jadi kita memang ada tentunya masing-masing sinode sudah punya siapa yang mau mereka ajak ya. Siapa yang mau mereka ajak, karena biasanya majelis begitu, dan mungkin dari diaken misalnya begitu, yang memang berhubungan dengan tugas-tugas mereka. Selain tentunya para hamba Tuhannya. Kenapa para hamba Tuhannya juga perlu ikut di dalam pelatihan Langham? Supaya mereka juga pada akhirnya punya spiritnya Pak. Punya spiritnya dan bisa melatih jemaatnya ini. Misalnya para majelisnya atau diakennya begitu. Karena kami punya pengalaman, misalnya teman-teman yang sekarang ini banyak berlatih ini dari regional 1, Pak. Yang paling rajin ini kelompok pengkhotbah. Salah satu yang paling rajin lah. Dari mulai sebelum terutama pas pandemi.
Mereka rajin online dan sebagainya, kelompok pengkhotbahnya terus jalan sampai sekarang. Walaupun di Bogor juga ada yang rajin, ya dari salah satu GPIB Sebaot itu paling rajin juga, ya dari awal pembentukan Langham sampai sekarang malah, ya. Jadi udah mulai banyak yang sekarang itu udah kelompok pengkhotbah yang banyak yang rajin dan di Papua ini misalnya pendetanya sudah bisa melatih sekarang ke jemaatnya, Pak. Jadi udah transfer, jadi udah angkatannya udah turun, Pak, guru sekolah minggu gitu ya. Dan saya bersyukur dengan komitmen ini karena mereka tuh kan sibuk, Pak. Ini hamba-hamba Tuhan ini kan sibuk, Pak. Sibuk ya. Semua kita sibuk lah gitu ya. Tetapi mau memberi diri, memberi waktu tadi seperti yang Pak Holik Kian tadi sampaikan. Karena ini mungkin itu ya, Pak ya. Mereka udah sadar bahwa firman Tuhan itu perlu, ilmu ini perlu ditransfer. Jadi supaya jemaat juga bertumbuh, supaya gereja mereka juga bertumbuh, kan gitu ya Pak ya. Jadi dengan mereka belajar ini, mereka bisa menggali firman Tuhan sendiri, menyampaikannya juga sendiri, gitu kan. Tetapi tentunya nggak sendiri Pak, dilatih. Di Langham ini dikasih toolsnya, supaya nggak, kan banyak yang, wah kan kalau orang sembarangan khotbah nanti juga kacau ya Pak. Tetapi justru kan di Langham ini kita diberi toolsnya. Kita diberi toolsnya bagaimana supaya berkhotbah itu faithful to the text. Bagaimana benar-benar menghasilkan sebuah khotbah ekspositori yang benar-benar dari menggali teks. Yang pusatnya Alkitab itu. Baru mereka diajar itu sampai mereka bisa memberikan khotbah sendiri. Banyak kesaksian yang kadang-kadang terharu, Pak. Banyak orang-orang yang tamatan SMA misalnya, atau guru-guru sekolah minggu atau yang baru pertama kali berkhotbah. Ya, atau yang mungkin juga sarjana atau bahkan doktor sekalipun tapi belum pernah berkhotbah. Tapi lewat Langham, jadi mereka jadi percaya diri, percaya Tuhan tentunya Pak ya. Percaya pada, yakin lah, bukan percaya diri tapi mungkin yakin ya Pak ya. Yakin akan kuasa firman Tuhan itu sehingga mereka bisa berkhotbah. Dan khotbahnya itu kan masing-masing kita apa Pak ya, nggak ada khotbah yang sempurna ya Pak. Khotbah yang sempurna itu kan, kesempurnaan itu kan punya Tuhan, tetapi minimal mereka mau mengekspos apa yang firman Tuhan mau katakan gitu ya. Bagaimana dengan penjelasannya, ada ilustrasinya, bagaimana diaplikasikan gitu. Jadi buat saya suatu sangat berbahagia Pak kalau sekarang udah ke sana itu kebahagiaan lain lagi. Saya ini merasa bukan siapa-siapa Pak, saya pendeta bukan ya Pak. Pendeta bukan, saya hanya kebetulan Tuhan pakai ya, kelihatannya ada di sini bersama-sama dengan Ibu Dwi dan juga teman-teman pengurus yang ada yang pendeta di situ, yang saya banyak belajar juga bahkan dari orang-orang yang kita pelajari, yang kita belajar bersama pun kadang-kadang kita belajar Pak. Jadi semakin kita ngajar tuh Pak ya, kalau buat saya ya Pak, kita kan sharing Pak, bukan saya paling tahu di Langham itu. Kalau kita mengajar itu kita men-sharingkan apa yang kita tahu duluan, kita lakukan, tapi kita dapat juga dari pengalaman orang lain. Ya kan, jadi itu yang menambah senang Pak. Jadi menambah senang kita banyak teman, banyak saudara yang sama-sama mau belajar firman, mau makin bisa berkhotbah, gitu kira-kira begitu Pak. Saya yakin dan percaya ini adalah sesuatu yang rewarding sekali buat Pak Hamdani, makanya terus melayani ya di Langham Preaching Program ini. Makin mentransformasi tadi seperti kata Bu Dwi ya, Langham itu ke sana Pak. Suatu movement yang ayo sama-sama mentransformasi mulai dari diri kita, keluarga kita, gereja kita, mentransformasi masyarakat. Wah, luar biasa. Ini penjelasannya sangat komprehensif nih. Mungkin dari Ibu Dwi ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi beberapa testimoni aja saya mau sampaikan. Ada dari pendeta di India yang kemarin baru diundang untuk Vision Weekend di USA ya, yang ngomong Langham Preaching Saved My Ministry. Jadi dia sudah melayani selama more than 20 years, Langham Preaching Saved My Ministry. Nah itu session kayak gitu tuh powerful ya. Atau juga yang ngomong, saya sudah jadi pendeta selama 15 tahun lebih gitu. Tetapi saya pertama kali jatuh cinta dengan Alkitab itu lewat Langham Preaching. Gitu. Terus ada juga yang ngomong, ya istilahnya beginilah, re-evangelisasi melalui Langham Preaching gitu loh Pak. Ya karena yang ikut Langham Preaching tidak semuanya punya conviction yang sama. Gitu. Tapi karena kita
membawa conviction terhadap Kristus dan Alkitab melalui pelayanan ini. Jadi ini juga menjadi reevangelisasi. Jadi banyak orang yang bukan cuma khotbahnya diperbarui, tapi saya jadi percaya Kristus. Gitu. Saya pendeta loh udah lama, tapi saya jadi percaya Yesus loh. Gitu. Wah, sesuatu yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ini juga sudah memberkati banyak orang di Indonesia. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda tertarik untuk mendapatkan pelatihan dari Langham Preaching Program, Anda bisa menuliskan komentar di bawah video ini, dan nanti akan dihubungi oleh tim daripada Langham Preaching Program, dan untuk berkoordinasi dengan gereja Anda atau dengan daerah di mana Anda berada, untuk bisa dilatih juga tentunya. Terima kasih banyak untuk Ibu Dwi dan Pak Hamdani untuk waktunya, dan kita akan mendoakan untuk para hamba-hamba Tuhan di Indonesia agar bisa lebih lagi diperlengkapi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan setia dan tentunya kontekstual sesuai dengan konteks di mana mereka berada. Mari kita berdoa dan kita menyerahkan para hamba-hamba Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat sebuah kesempatan yang begitu besar untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau misalnya Engkau mempercayakan hal ini bagi kami, dan kiranya Engkau boleh memberkati semua pelatihan-pelatihan dan hal-hal yang bisa membantu kami, mendorong kami untuk kami boleh setia lagi kepada firman-Mu. Terima kasih untuk Langham Preaching Program yang Tuhan hadirkan di Indonesia dan di negara-negara khususnya yang miskin resources, yang miskin sumber daya, kiranya Tuhan yang boleh ada bersama-sama dengan program ini, sehingga lebih banyak lagi orang boleh diperlengkapi untuk lebih setia kepada firman, dan untuk mengkhotbahkan firman, menyampaikan kebenaran Tuhan kepada jemaat yang dipercayakan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan buat waktu ini, berkati Pak Hamdani dengan Ibu Dwi di dalam pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.